Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofian dari kelas YF 5A. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana membuat web service menggunakan framework dengan Lumens. Pertama, aplikasi yang harus disiapkan yaitu SAMPP ya. Jika teman-teman belum punya aplikasinya, bisa di-download di Google atau di online. Nah, di sini saya sudah punya aplikasinya. Nah, jika teman-teman sudah punya, kita tinggal langsung saja masuk ke bagian folder DC di bagian SAMPP. Kita cari SAMPP. Kita tinggal masuk ke folder SAMPP, lalu kita ke PHP ya. Nah, ke sini. Nah, jika sudah di PHP, di folder PHP ya, kita tinggal kopikan aja page yang ada di atas ini ya. Kita copy page-nya. Nah, ini lalu kita masuk ke bagian environment, kita ketik di pencarian. Nah, ini environment variable, kita masuk ke sini. Nah, kita tinggal pilih ini environment variable. Oke, jika sudah di sini kita cari yang bagian page. Nah, ini. Lalu kita edit. Nah, jika teman-teman belum membuat kopiannya, di sini teman-teman kita tinggal copy pastekan saja di sini. Nah, kebetulan saya sudah mempastekannya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini dan sudah di copy pastekannya di bagian sini, kita tinggal oke kan saja ya bagian ininya karena sudah beres. Nah, setelah itu kita masuk ke command prompt ya, cmd. Nah, ini ke sini kita ketik di sini, ketik php min-p. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, berarti si PHP-nya itu sudah terhubung. Selanjutnya yaitu kita install aplikasi yang bernama Composer. Nah, apa itu? Kalian bisa cari di link resmi Composer ya, cari di Google. Nah, kebetulan saya sudah install aplikasinya. Nah, jika kalian sudah install, kita bisa cek di command prompt. Oke, kita masuk lagi ke command prompt-nya. Kita tinggal ketik saja Composer. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti aplikasi Composer-nya sudah berhasil kita install ya. Selanjutnya yaitu mendownload library Composer ya. Nah, cara mendownloadnya masih di command prompt. Nah, kebetulan saya sudah download ya, jadi kita tinggal cari di bawah, ketikan. Oke, nah di sini ya. Nah, kita tinggal ketik Composer create project Laravel Toolman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ketik ini, kalian tinggal menulis data yang kalian inginkan. Contoh di sini saya sudah membuat Sofian Lumen. Nah, seperti ini. Kalian bebas mengetik apa aja ya. Kalau di sini saya Sofian Lumen. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal enter ya, dan jangan lupa harus connect ke internet. Kalau di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak bisa enter ya. Jadi kalian tinggal enter saja. Nah, setelah itu kita tutup dulu ininya command prompt dan kita masuk ke C dan kita cari user ya. Nah, kita masuk ke user, lalu kita cari data atau data Lumen yang sudah kita buat tadi. Nah, saya kan buatnya Sofian Lumen. Nah, ini ada kan foldernya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah membuat Lumen yang baru. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita harus menghubungkan
atau kita akan menghubungkan Lumen kita dengan database dan menggunakan aplikasi Visual Code Studio. Aplikasi Visual Code Studio-nya guys. Nah, di sini kita cari Bootstrap. Nah ini. Lalu kita masuk ke app PHP-nya. Dan di sini di bagian sini yang ini nih kita uncomment guys. Ya, teman-teman bisa di uncomment dengan cara CTRL garis miring ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke .env ya. Nah, lalu kita cari di DB database dan username lalu DB password. Nah, di sini kalian ubah atau samakan dengan bagian localhost php-admin ya. Nah, kalau di sini saya sudah membuat database-nya yaitu student dan username-nya root. Nah, untuk password saya tidak membuatnya. Harus membuat migration ya. Caranya ketik di bagian terminal di sini. Ketiknya seperti ini nih, saya contohin. Nah, php artisan make migration tabel student. Nah, dikarenakan saya sudah membuat, jadi saya tidak bisa membuat data yang baru. Kita ke bagian migration. Nah, ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini adalah contoh migration yang sudah saya buat. Nah, dari tabel saya membuat studentnya ini. Untuk filenya di sini menggunakan ID, nama, alamat, dan sekolah. Edit bagian migration sesuai yang teman-teman inginkan. Kita migrasikan bagian atau migrasikan data ini ke php-admin. Lalu kita caranya dengan tulis perintah di bagian terminal. Nah, di sini ya di bagian terminal. Nah, perintahnya seperti ini, php artisan migrate. Nah, kalian tulis di bagian terminal. Nah, dikarenakan saya sudah membuatnya, jadi saya tidak bisa menuliskan lagi. Nah, tulis saja di bagian sini php artisan migrate. Oke, lalu selanjutnya kita cek di php-admin ya. Kita masuk ke php-admin, lalu kita cari student. Nah ini ya student. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada migration dan student. Berarti kita sudah bisa mengkonekkan Lumen kita dengan database. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian router atau routing. Nah, untuk routing di sini yaitu fungsinya untuk menjalankan fungsi tertentu atau memberikan respon ya untuk router. Dan routing juga sering atau untuk diarahkan ke controller sering digunakan atau diarahkan ke controller. Ya, masuk ke bagian routernya. Nah, kita masuk ke bagian Visual Code, lalu kita cari folder yang bernama, lalu kita cari folder router. Nah, ini kita klik web. Nah, ini adalah contoh dari codingan dari routernya sendiri ya. Nah, ini. Nah, untuk functionnya get dan URL-nya hello lumen. Nah, jadi nanti akan menghasilkan perintah seperti ini. Bisa nyoba di Google Chrome ya. Nah, untuk sebelum itu ya, teman-teman bisa menuliskan perintah seperti ini di bagian terminal ya. Nah, ini perintahnya.
PHP min 5 localhost 8000 minti publik ya, seperti ini. Nah, ini diketik di bagian terminal di routernya ya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini terminal lagi. Nanti ketika di enter, teman-teman bakal connect ke server ya. Server. Tinggal cek saja di Google Chrome untuk mengecek apakah lumennya itu ada. Kita cek di sini ya. Nah, kita ketik localhost. Nah, ini ada localhost 8000 strip halo lumen. Nah, nanti ketika diketik seperti ini ya, localhost 8000 strip hello lumen, akan muncul tampilan seperti ini. Hi good developer, thank you for using lumen. Oke. Nah, jadi ini adalah router yang pertama. Jadi selanjutnya kita akan kedua, yaitu routing yang diarahkan ke middleware. Kita masuk ke Visual Code. Nah, jadi ini adalah merupakan routing yang terhubung atau menggunakan routing yang menggunakan controller ya. Nah, di sini path-nya get, post, sama put dan delete. Untuk jadi ini adalah functionnya get, post, put sama delete. Dan untuk path-nya student, dan untuk kontrolnya bagian sini ya, ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat CRUD. Langkahnya yaitu kita masuk ke app ya. Kita masuk ke app. Nah, ini. Lalu kita ke http. Nah, kalian atau teman-teman di sini buat folder baru. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu studentcontroller.php. Nah, seperti ini. Di student controller ada beberapa function ya, yaitu index ini, lalu store ya ini, show, sama update, dan yang terakhir delete ya. Ada beberapa function gitu. Oke. Function ini juga berfungsi atau ada fungsinya ya, terutama index ya. Penggunaan index juga yaitu sebagai untuk memasukkan data ke database. Nah, untuk store itu untuk membuat data ke database. Nah, lalu show ini untuk menampilkan data secara detail di database. Nah, oke. Lalu update ya untuk mengupdate data atau ingin mengupdate data di database-nya ya. Lalu delete yang terakhir untuk menghapus data. Jadi selanjutnya kita ke bagian web, atau kita cek di routernya. Nah, di sini di router web ya. Nah, oke, udah masuk ya di web, di router. Nah, di sini ya terlihat get, yaitu fungsinya atau kontrolnya sebagai index, dan post kontrolnya sebagai store, dan get kontrolnya sebagai show, put sebagai update, dan yang terakhir delete ya. Langkah selanjutnya kita masuk ke Postman ya. Jadi buat teman-teman yang belum download, bisa download terlebih dahulu ya. Aplikasinya namanya Postman, ini Postman. Nah, kita coba post yang bagian ini post.
Nah oke, jadi ini adalah tampilan yang pos ya, di pos seperti ini kayaknya berupa nama, alamat sekolah, dan value-nya nama, isian dari nama tersebut ya, nama Sopian, alamat Cimahi, dan sekolah SMK. Nah jadi ya buat teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa download dulu, namanya Postman ya. Dan setelah itu kita send, tunggu beberapa saat. Nah maka output yang akan keluar tampilannya seperti ini. Nah seperti ini ya, nama Sopian, alamat SMK sekolah, alamat Cimahi, sekolah SMK. Nah seperti ini ya. Nah setelah itu kita coba yang get. Kegunaan get itu sebagai untuk melihat data ya. Get. Nah ini kan atas ya. Nah ini kita coba langsung send ya. Nah maka output yang kita buatnya atau codingannya seperti ini ya. Kalian klik. Nah karena datanya masih sama student ya, karena get untuk melihat data, jadi seperti inilah tampilannya. Oke. Selanjutnya kita bagian show ya, kita tampilkan bagian show. Oh iya, karena show itu masih bagian get ya, seperti ini. Kita akan melihat show ya, show itu seperti ini ya. Nah ini adalah kontrol dari show. Show itu path-nya berbeda dengan yang get. Nah masih sama get, cuma di show itu di sininya studentnya gak pakai S dan ada ID. Oke, ada ID-nya gitu. Beda dengan yang tadi post, S-nya studentnya pakai S ya, dan tidak ada ID. Oke, kita coba send saja di sini ya. Oke, jadi sebelum kita send, kita samakan dulu ininya sesuai dengan yang di Visual Code Studio ya. Jadi ininya gak pakai S, lalu kita tambahkan ID. Atau sebelum menjalankan atau send daripada ini ya, kita samakan dulu ininya dengan Visual Code Studio. Jadi bagian sini gak pakai S dan tambahkan 1 sebagai ID ya, lalu kita coba send. Nah akan muncul tampilan seperti ini guys. Oke teman, jadi sekarang kita akan coba mengupdate ya. Oke, terlebih dahulu kita masuk ke Visual Code dulu. Nah ini update ya. Nah ini di sini ya update. Jadi inputannya atau path-nya masih sama dengan yang tadi ya, gak pakai S, sama ada pakai ID, dan ininya put ya. Oke, kita masuk lagi ke attachment. Nah jadi kita cari yang put ya, ini ya. Sini kita akan update baru, dan ininya ke bagian sini ya, ke expom. Lalu kita coba. Nah ininya udah sama kan sama yang di Visual Code, lalu kita tinggal send. Oke, maaf, jadi ada kesalahan. Jadi sebenarnya kita harus mengisi dulu, karena kita kan akan mengupdate. Jadi kita harus membuat data lagi atau membuat data baru. Misalkan nama kita menjadi Udin, alamatnya di Kamarung ya, sekolahnya di SMK. Oke, gitu aja ya. Oke, setelah diupdate seperti ini, lalu kita send ya. Nah maka updatean yang terbarunya akan seperti ini tampilannya ya. Yang sebelumnya Sopian, alamat Cimahi, sekolah SMK, jadi Udin, Kamarung, dan SMK ya. Itu setelah diupdate. Oke, bagian delete ya, kita sini dulu ya, cari delete.
Mana ya delete? Nah ini ya delete. Oke. Untuk delete kita lihat dulu di sini. Di page-nya masih sama ya seperti yang di atasnya, student ID. Oke, kita masuk lagi ke page main. Nah, untuk delete kita langsung send saja ya ini. Oke, kita langsung send. Nah, untuk delete jadi akan tampilannya seperti ini ya. Kita sudah berhasil mendelete. Jadi ada message delete successful. Jadi berhasil di delete ya dengan ID-nya 1 ya. Jadi tampilannya seperti ini kalau kita sudah mendelete. Jadi kesimpulannya kita sudah membuat data, melihat data, mengupdate data, dan mendelete data. Oke, jadi seperti ini ya.